Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ibu bisa berkumpul kembali walaupun masih dalam PJJ ya pembelajarannya. Kita akan mulai dengan pembelajaran sosiologi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan pagi kali ini materi yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan stratifikasi sosial ya. Stratifikasi sosial ini merupakan salah satu bagian dari materi yang kemarin yaitu tentang struktur sosial ya. Nah, apa itu stratifikasi sosial? Kalau berbicara stratifikasi sosial, pasti kalian akan bertemu dengan berbagai lapisan-lapisan sosial ya atau tingkatan-tingkatan sosial yang ada di masyarakat maupun yang berada di lingkungan sekitar kalian. Contoh misalnya di lingkungan sekolah ya, mungkin di situ ada lapisan ya, ada lapisan sosial yang ada misalnya dari adanya kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini adalah tingkatan teratas ya di sekolah, terus dibawahi oleh para wakasek dan dibawahi oleh para semua guru-guru, ada murid dan juga mungkin ada Mang Una ya atau mungkin penjaga sekolah yang biasa bertugas untuk mengamankan di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah kalau melihat contoh seperti tadi itu adalah merupakan bagian dari stratifikasi sosial ya. Dan begitu juga banyak stratifikasi atau lapis-lapisan sosial lainnya gitu ya yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Nah, apa saja yang akan dipelajari di stratifikasi sosial pagi hari ini yaitu mulai dari adanya ini ya. Pertama adalah bentar. Ya, pertama adalah mendeskripsikan pengertian stratifikasi sosial. Yang kedua, apa saja dasar-dasar pembentuk stratifikasi sosial ya. Ketiga, mendeskripsikan sifat-sifat stratifikasi sosial. Oke, berikutnya mengidentifikasi bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Nah, itu yang akan dipelajari di materi stratifikasi sosial. Oke, pertama kita ke pengertian stratifikasi sosial ya. Oke. Nah, siapa ini? Ini adalah presiden terakhir dari negara Amerika ya. Dia adalah Barack Obama. Tahu kan kalian siapa itu Barack Obama? Ya, Barack Obama ini dia terpilih oleh masyarakat atau oleh warga negara Amerika sebagai Bapak Presiden ya. Nah, kalau berbicara presiden itu adalah orang pertama ya di suatu negara, betul nggak? Nah, ya. Nah, jadi presiden ini adalah lapisan teratas ya di suatu negara. Oke. Apa itu pengertian stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial itu adalah perbedaan penduduk ya atau anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan atau strata secara hierarkis ya atau bertingkat ya. Jadi pada dasarnya di masyarakat itu terdiri dari lapisan-lapisan masyarakat
ya. Nanti ada lapisan high class, middle class, bahkan lower class. Nah, tadi contohnya Barack Obama ini menduduki lapisan teratas ya, high class ya, karena presiden itu adalah orang pertama di suatu negara. Oke, itu jadi sederhananya seperti itu definisi stratifikasi sosial. Oke, berikutnya. Nah, dilihat dari bentuknya, stratifikasi sosial itu ada dua. Yang pertama, stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan pertumbuhan masyarakat. Jadi bahwa contohnya di masyarakat pedesaan atau masyarakat pedalaman ya, bahwa stratifikasi itu tersusun atau terjadinya ya dengan sendirinya ya, sesuai dengan secara alamiah gitu ya. Misalnya ada kepala suku ya, atau disebut dengan mungkin contohnya di masyarakat Baduy itu terbentuk ada para pelaku masyarakatnya, dari mulai tadi kepala suku, terus bawahannya gitu ya. Nah, itu dengan sendirinya. Namun ada yang kedua, stratifikasi sosial yang dibentuk dengan sengaja, yaitu disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya misalnya tadi dalam struktur negara gitu ya, struktur di suatu perusahaan, atau struktur atau tingkatan lapisan di sekolah gitu ya. Itu lapisannya itu disusun dengan secara sengaja gitu ya. Jadi ada yang secara formal, mungkin ada juga secara informal gitu. Informal yang tadi yang tidak sengaja, sementara yang formal itu yang disusun secara sengaja ya. Berikutnya. Oke. Nah, di sini ada sifat pelapisan sosial ya. Sifat pelapisan sosial ini terdiri dari dua ya, bahwa pelapisan sosial itu terdiri dari dua. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup atau close stratification gitu ya, yaitu stratifikasi yang bersifat tertutup. Apa artinya gitu ya? Yang tertutup di sini adalah masyarakat yang membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu kelas ke kelas yang lain gitu ya. Jika mempunyai suatu perubahan ya dalam diri seseorang atau dalam diri suatu anggota masyarakat, dia akan beralih gitu ya. Dia akan mengalami suatu perubahan kedudukan atau status atau peranan dalam dirinya, sehingga orang tersebut atau warga masyarakat tersebut mengalami suatu peningkatan atau bahkan terjadi penurunan perubahannya gitu ya. Jadi maksudnya begini ya. Jadi di dalam stratifikasi masyarakat, stratifikasi sosial yang tertutup, yang terbuka, maksudnya di situ yang terbuka itu sifatnya masyarakat itu bisa melakukan perubahan dari status kedudukan kelas yang rendah itu bisa beralih kepada yang tengah atau bahkan kepada yang atas gitu ya, tergantung dari usaha anggota masyarakatnya itu untuk melakukan suatu perubahan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi mobilitas sosial. Jadi pada dasarnya di dalam masyarakat yang memiliki sifat pelapisan sosial terbuka, maka disitulah akan terjadi yang namanya mobilitas sosial. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pelapisan sosial terbuka. Jadi ada kesempatan untuk pindahnya strata dari strata 1 ke strata berikutnya, baik bersifat naik maupun bersifat turun, baik vertikal naik atau vertikal turun. Ya, itu yang sifat stratifikasi sosial terbuka. Contohnya adalah di masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia boleh siapapun warga masyarakatnya untuk melakukan perpindahan, boleh melakukan suatu perubahan atau disebut dengan mobilitas itu sendiri ya. Contohnya mungkin kalian banyak ya bisa mendengar
orang yang asalnya dia biasa-biasa saja sekarang jadi terkenal, jadi selebritas atau mungkin dia jadi selebgram. Nah, ini kan dia melakukan perubahan. Bagaimana dia melakukan perubahan? Ada sesuai dengan usahanya dia. Bagaimana dia supaya bisa terkenal? Dia bisa dikenal orang gitu ya, sehingga menjadi papan atas gitu ya. Contohnya misalnya ya, ada juga contohnya di sini artis, misalnya ada artis di dunia entertainment. Kamu pernah tahu kan misalnya Sule. Nah, Sule ini dulu kan orang biasa yang tidak terkenal, tapi sekarang setelah dia melakukan perubahan dalam bentuk di dunia hiburan ya, dia menghibur seluruh masyarakat Indonesia melalui saluran TVRI-nya dengan acaranya mungkin ya acaranya yang dibawakan oleh Sule ya, maka Sule terkenal sekarang ya. Dia merubah kedudukan posisi dia dari orang yang biasa saja menjadi orang yang terkenal, yang luar biasa sekarang ya, bahkan diikuti dengan perubahan pada materi yang dia miliki, berapa sekali dia show, berapa dia dibayar ya. Nah, itu contoh dari bahwa pada dasarnya di dalam masyarakat sosial terbuka boleh siapapun orang melakukan perubahan-perubahan tersebut atau beralih, berpindah stratanya gitu ya. Banyak sekali contoh yang sekarang terjadi ya di dunia selebritas atau di dunia olahraga ya, banyak orang-orang yang berubah melalui saluran olahraganya ya, menjadi orang yang terkenal, memiliki semuanya dari dunia keolahragaan. Nah, itu karena di dalam sifat stratifikasi sosial yang terbuka. Nah, namun bagi sifat yang kedua yang tertutup itu membatasi, tidak memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk melakukan suatu perpindahan atau melakukan suatu perubahan dalam dirinya gitu ya, sehingga stratanya terus saja berada di strata yang itu gitu ya. Contohnya ini biasanya di tertutup ini terjadi di masyarakat India ya, dengan mengenal dengan strata mengenal sistem kastanya. Nah, ini sistem kasta ini adalah salah satu contoh dari stratifikasi sosial yang tertutup ya. Itu maksudnya di dalam sifat stratifikasi sosial. Mungkin kalian bisa lebih mencari lagi banyak contoh-contoh yang lain ya. Oke, yang berikutnya setelah sifat, nah di sini ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial, ya. Nah, lapisan sosial itu bisa terjadi pada semua kriteria, gitu ya. Yang pertama ini terjadi pada kriteria ekonomi. Nah, di dalam kriteria ekonomi, masyarakat itu dikelas-kelaskan. Ya, yaitu tadi yang Ibu sempat sebutkan, yaitu dari mulai adanya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah ya, upper class, middle class, dan lower class ya. Jadi itu secara kriteria ekonomi. Secara kriteria ekonomi aja kita sudah bisa melihat di masyarakat, oh dia termasuk golongan kaya, oh dia orang biasa-biasa saja, atau bahkan orang yang tidak beruntung yang berada di kelas bawah. Kita bisa melihat banyak sekali orang yang tidak beruntung ya, seperti misalnya para pemulung ya, para pekerja kuli yang benar-benar dia hidupnya itu hanya untuk mendapatkan hanya sesuap nasi atau untuk bisa mempertahankan hidupnya untuk bisa makan gitu ya. Tapi beda lagi dengan kalau kita ngelihat kehidupan seseorang yang high class gitu ya, dia serba berkecukupan secara ekonomi ya. Atau mungkin secara kedudukan statusnya pun dia mungkin memiliki kedudukan atau posisi di suatu tempat dia bekerja, memiliki suatu posisi yang tinggi gitu ya. Nah, ini untuk yang stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi gitu ya. Nah, terus ada juga
Di sisi dilihat dari kriteria mata pencaharian. Nah, ini hubungan ada katanya ya dengan tadi secara ekonomi, bahwa di dalam kelas yang tinggi secara ekonomi mungkin bisa dilihat dari sisi kriteria mata pencaharian. Di sini ada golongan elit gitu ya. Nah, golongan elit ini yaitu berada di posisi para menteri dan para konglomerat gitu ya. Kalau secara struktur kenegaraan mungkin dari mulai presiden di bawahnya itu susunan kabinet para menteri. Terus kalau secara ekonomi atau secara kelas sosial ekonomi, di sini ada kelas konglomerat gitu ya. Ada para pemilik modal gitu. Itu masuknya ke golongan elit. Nah, keduanya ke golongan profesional. Golongan profesional ini adalah golongan yang berdasarkan kelas sosial profesi gitu ya, bahwa di dalam profesi tersebut dimiliki oleh berbagai profesi. Misalnya di sini ada dokter, ada guru, ada tentara, bahkan banyak lagi misalnya ada wartawan gitu ya, ada juga desainer gitu. Ini berdasarkan tingkatan, berdasarkan profesinya ya. Tapi di dalam tingkatan ini di dalam kriteria ini berdasarkan kriteria mata pencaharian. Tapi ada juga nanti di dalam tingkatan yang bahwa profesi ini adalah bisa juga dikategorikan dalam diferensiasi. Artinya itu adanya profesi yang sama, baik itu dokter, guru, tentara. Tapi kita ingin di sini melihatnya secara tingkatannya, bukan secara persamaannya ya, tapi secara tingkatannya, bahwa ada berbagai tingkatan gitu, baik secara elit, profesional, dan secara tenaga terampil. Nah, kalau tenaga terampil ini bisa dikategorikan misalnya fotografer ya, terus ada juga misalnya desainer, masuknya mungkin ke tenaga terampil ya, atau misalnya YouTuber gitu ya. Itu adalah dia memiliki keterampilan yang dimiliki sehingga dia bisa mengangkat kedudukan status dia karena keterampilan yang dia miliki gitu ya. Kedua, semi profesional gitu ya. Semi profesional di sini adalah yang semi dari profesi yang ada, misalnya dia sebagai pegawai kantor, sebagai pegawainya, atau mungkin sebagai staf kantor tersebut gitu ya, pegawai-pegawai yang tidak memiliki jenjang karirnya gitu ya. Kalau dokter kan ada jenjang karirnya, guru ada jenjang karirnya, tentara ada jenjang karirnya. Kalau di semi profesional ya ini mungkin yang hanya bekerja sebagai yang membantu dalam yang profesional tadi gitu ya. Oke, terus berikutnya di sini ada golongan berdasarkan tenaga tak terlatih. Ya di sini mungkin tadi yang disebutkan misalnya ada office boy, tukang kayu, walaupun sekarang office boy ada pelatihannya misalnya sini, tapi lebih kepada yang misalnya dia bekerja tanpa memiliki skill pun dia bisa bekerja, misalnya ya tukang kayu atau misalnya tukang sampah ya, yang memiliki profesi yang tanpa memiliki keahlian pun dia bisa bekerja ya. Nah, itu adalah berdasarkan kriteria mata pencaharian. Nah, sekarang ada lapisan lagi berikutnya berdasarkan kriteria. Oke. Nah, di sini ada berdasarkan kriteria pendidikan. Lapisan sosial berdasarkan kriteria pendidikan ini berdasarkan tinggi rendahnya pendidikan ya, yang dijadikan ukuran dalam menentukan stratifikasi sosial atau strata sosial. Misalnya untuk kelas golongan misalnya profesor ya, doktor, itu sudah kepada kelas sosial tinggi gitu ya, strata yang tinggi, lapisan sosial yang tinggi ya. Kan pendidikan itu mulai berawal dari pendidikan ada lulusan SD, ada lulusan SMP, ada lulusan SMA, perguruan tinggi atau sarjana.
Nanti sarjana juga bisa dikelaskan lagi, ada sarjana tingkat 1 atau strata 1, ada strata 2, strata 3, bahkan strata sampai yang terakhir gitu ya. Nah, itu berdasarkan kriteria pendidikan. Nah, sekarang berdasarkan pelapisan sosial berdasarkan kriteria sosial. Nah, kalian bisa mencari contohnya ya, sebetulnya berdasarkan kriteria sosial. Di sini timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan atau penghargaan terhadap satu sosial. Misalnya di sini berdasarkan kriteria sosial itu di sini ada dikenal dengan tokoh masyarakat misalnya, atau juga misalnya dia sebagai apa apa ya, dianggap sebagai tokoh agama di masyarakat, misalnya ustadz gitu ya, ustazah gitu ya, kiai. Nah, ini berdasarkan kriteria sosial, artinya kriteria itu diberikan tingkatan itu diberikan karena penghormatan gitu ya, adanya penghormatan dalam masyarakat gitu ya. Nah, berikutnya adalah pelapisan sosial berdasarkan kriteria politik. Nah, ini adalah berdasarkan kriteria politik itu berdasarkan pada tingkat kekuasaan yang dimiliki gitu ya. Yaitu misalnya tadi pada satu tingkatan pekerjaan gitu ya. Di dalam tingkatan lingkungan pekerjaan, atau misalnya di dalam ini ya, kekuasaan negara gitu ya, dia memiliki tingkatan dari mulai tadi ya sebagai menteri, terus ke bawahnya lagi di bawahnya menteri juga ada yang membawahinya gitu, para staf-staf menterinya gitu ya. Nah, ini kriteria berdasarkan politik, atau bahkan di lembaga politik itu sendiri ada tingkatan, ada sebagai kepala partai, ketua partai, terus nanti di bawahnya juga ada lagi yang membawahi bendahara partai, sekretariat partainya. Itu adalah kriteria berdasarkan kekuasaan gitu ya, tingkat kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara atau misalnya lembaga politik ya. Nah, itu bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya adalah tadi kan kalian sudah mengetahui ya definisi dari stratifikasi secara garis besar. Nah, tugasnya kalian di sini mencari definisi stratifikasi menurut ahli Pitirim As-Sorokin ya. Kalian coba cari definisi itu. Terus yang keduanya, kalian menjelaskan dan mencari contoh dasar pembentuk stratifikasi sosial. Ya, bahwa dasar pembentuk stratifikasi sosial itu tadi terlewat ya, ada 4 gitu ya, itu menurut Profesor Selo Sumarjan gitu ya. Menurut ya kalau tidak salah ya Selo Sumarjan itu ada 4, yaitu dasar pembentuknya itu adalah unsur kekayaan, unsur kekuasaan, unsur pendidikan, dan yang ketiganya itu adalah unsur kehormatan gitu ya. Nah, keempat unsur ini adalah sebagai dasar pembentuk stratifikasi sosial. Nah ya, kalian silakan cari nanti dan menjelaskannya lewat contoh juga ya, mencari contohnya supaya kalian lebih memahami, mengerti dari materi tentang stratifikasi sosial ini ya. Oke. Itu barangkali yang disampaikan berkaitan dengan materi tentang stratifikasi sosial ya. Tugasnya sudah jelas. Itu saja. Terima kasih. Ibu ucapkan selamat bekerja, tetap semangat. Mudah-mudahan kalian tetap juga memiliki semangat ya untuk tetap menjalani proses belajar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.